kita harus confident dulu deh. Tapi nggak bisa Hmm. overconfident juga. Makanya aku bilang it's very tricky kan, seru gitu. Selamat datang di acara Dialog Karir Mekari University yang hari ini judulnya adalah Sales Development Strategy Turning Prospect into Customers. Tapi sebelum masuk ke acara utamanya, aku pengen ngajak ngobrol dulu nih salah satu teman kita yang kayaknya nih punya permasalahan yang relate dengan topik kita hari ini. Nah, kita coba sapa dulu kali ya. Halo Mbak Umi, sudah hadir kah? Halo Mbak siapa ya, aku manggilnya Mbak Ria atau Hairunisa nih? Nah, yang nyamannya ada deh buat Mbak Uni, kira-kira apa? Saya ini merupakan karyawan yang baru bekerja di bidang sales, tepatnya di bagian B2B, di perusahaan, buat aja XYZ mungkin ya, XYZ selama beberapa bulan. Target bulanan ini seringkali nggak tercapai, Mbak. Gitu ya, jadi kayak belum aja bulan ini tercapai, saya harus menghadapi target-target di bulan selanjutnya. Ya, meskipun saya udah menghubungi prospek dari database yang diberikan perusahaan, tapi saya masih belum bisa nih Mbak mencapai target yang udah ditetapkan. Kayaknya kalau misalkan kita menerka-nerka, mendingan kita langsung ajak ngobrol aja kali ya ke speakernya, kali aja ada jawaban dari permasalahan Mbak Uni yang alamin. Oke, nah tapi siapa sih speaker kita hari ini? Oke, nah ini dia speaker kita, sosok inspiratif yang akan kita ajak obrol nih untuk membahas terkait sales development strategy. Ko Brian Jefferson Hadijaya merupakan business consultant, sales, dan juga presentation coach. Halo semua, apa kabar? Oke nih Ko Brian, gimana nih kabarnya hari ini Ko? Baik banget dong, luar biasa. Sebagai business, sales, and presentation coach, itu tuh daily life activitiesnya seperti apa sih Ko biasanya? Ya tergantung projectnya lagi apa ya. Kayak memang biasanya project aku itu salah satunya misalnya ada company yang memang datang ke aku untuk ada masalah seperti yang tadi Mbak Uni rasakan gitu ya. Aduh kenapa ya? Ini kita pakai bahasa yang santai aja ya. Kenapa ya tim kita nggak achieve target mulu dan lain-lain, apa kesulitannya di mana. Nah, karena memang sales itu banyak yang memang meremehkan posisi sales seperti yang kita tahu gitu kan, kadang-kadang diremehin, kadang-kadang padahal itu posisi yang sangat kompleks dan sangat penting buat perusahaan gitu kan. Kenapa? Karena kalau perusahaan nggak ada sales pasti bangkrut, jamin gitu. Nah, jadi basically kita harus tahu sebetulnya yang jadi kesulitan dari company itu apa. Seperti yang tadi misalnya Mbak Uni katakan gitu, oh dia nggak mencapai target, tapi key-nya adalah teman-teman dia juga nggak mencapai target semua loh. Jadi yang salah di mana? Apakah penetapan sales targetnya yang memang salah, terlalu ngawang-ngawang yang kurang smart kalau teorinya gitu kan? Secara measurable, secara targetnya terlalu diawang-awang, karena penetapan target itu juga penting untuk memotivasi dari anak-anak sales ya gitu kan. Atau memang yang seniornya semua achieve target, yang junior nih yang nggak achieve gitu. Which kalau misalnya junior yang nggak achieve, yang senior yang achieve, artinya masalahnya ada di mana? Apakah pengetahuan yang dimiliki junior masih minim, atau memang dikasih tahunya pengetahuan yang diberikan sama perusahaan terhadap junior itu terlalu textbook misalnya. Tahu ya istilah ada yang namanya B2B ya, business to business, ada yang namanya B2C ya, business to customer. Itu kan berarti kan dua hal yang berbeda ya, dua bentuk betul gitu kan. Berarti kan pasti penjualan atau ya proses penjualannya atau mungkin pendekatan penjualannya pasti beda ya. Apa sih kok yang biasanya tuh jadi pembeda antara B2B dan juga B2C seperti itu? Oke, pembeda yang paling utama biasanya time. Gitu. Karena kalau misalnya kita ngomong B2C, itu kita main probability. Apalagi zaman sekarang misalnya zaman digital gitu ya. Zaman digital berarti kita akan banyak pakai approach-nya dari social media misalnya, atau dari pakai newsletter, email blast, atau seminar-seminar seperti ini gitu kan untuk menjual. Ini pasti B2C gitu basically. Bagaimana kita lihat target marketnya seperti apa, positioning seperti apa, dan baru kita mikir response rate-nya berapa persen. Sedangkan kalau B2B itu biasanya karena satu hit langsung misalnya target berapa bulan tercapai gitu kan.
Jadi biasanya itu kita harus mempersiapkan semua data yang lebih lengkap, kebutuhannya disesuaikan. Jadi bukan kayak template. Biasanya tadi aku bilang kalau B2C itu kebanyakan kita ngomong soal target market. Jadi slicing dari target marketnya seperti apa, positioning dari posisi dari produk kita atau jasa kita terhadap customer segment dan lain-lain. Kalau B2B kita ngomong tentang benar-benar tailor-made. B2B ada juga B2B yang lebih ke arah kecil atau yang enterprise. Aku ngomong misalnya enterprise makin besar gitu kan. Biasanya lebih kompleks, semuanya tailor-made, disesuaikan sama klien ini, dibuat khusus untuk klien ini. Gimana sih seorang sales bisa membuat calon klien atau calon customer itu tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan? Nah, itu tuh pertanyaannya pasti banyak yang penasaran juga gitu ya. Yes, harus diketahui bahwa kalau misalnya apalagi kita ngomong konteks B2B yang kayak tadi aku bilang, semua konteks misalnya kalau misalnya B2B artinya bukan probability tapi semua effort yang kita lakukan, mulai dari product knowledge kita harus tahu dan lain-lain. Itu yang penting adalah bagaimana kita membuild trust antara diri kita dulu sama customer. Karena produk itu belakangan orang akan mau membeli dari kita kalau mereka dapat chemistry sama kita. Itu dulu. Jadi memang ada beberapa layer gitu ya. Kalau kita jual B2C yang pakai sales channel atau lewat e-commerce channel misalnya, kita nggak ketemu sama sekali sama customer. Jadi the product sama promotion kita itu yang berbicara, gitu kan. Tapi kalau kita ngomong B2B, sebelum even mereka consider perusahaan kita, mereka kan consider kitanya dulu. Bisa nggak kita sebagai orang salesnya, sebagai representatif dari perusahaan yang kita represent, bisa nggak dia percaya sama kita? Gitu. Jadi memang untuk menjadi orang sales yang luar biasa, build trust antara diri kita dulu sama customer. Karena produk itu belakangan orang akan mau membeli dari kita kalau mereka dapat chemistry sama kita. Itu dulu. Jadi memang ada beberapa layer gitu ya. Kalau kita jual B2C yang pakai sales channel atau lewat e-commerce channel misalnya, kita nggak ketemu sama sekali sama customer. Jadi the product sama promotion kita itu yang berbicara, gitu kan. Tapi kalau kita ngomong B2B, sebelum even mereka consider perusahaan kita, mereka kan consider kitanya dulu. Bisa nggak kita sebagai orang salesnya, sebagai representatif dari perusahaan yang kita represent, bisa nggak dia percaya sama kita? Gitu. Jadi memang untuk menjadi orang sales yang luar biasa, kita harus confident dulu deh. Tapi nggak bisa overconfident juga. Makanya aku bilang it's very tricky kan, seru gitu. Karena we have to show our confidence, yet kita nggak bisa cocky. How many people yang benar-benar bisa lakukan yang terbaik, yang punya yang terbaik, ngasih yang terbaik in the long term? Harus dapetin tuh ya chemistry-nya gitu ya, mendapatkan kepercayaan dari si calon klien itu, jadi apapun yang kita tawarkan ya menarik lah bagi mereka gitu ya Ko ya. Betul. Jadi pada saat kita bisa identify kita kesalahannya, kekurangan kita di mana, baru kita bisa memperbaiki kelemahan kita tersebut. Kalau kelemahan yang di lead generation, apakah cara ngomongnya yang salah? Apakah chemistry-nya tidak terbentuk? Misalnya nih, aku ngomong kayak gini sama Mbak Ria. Halo, selamat sore Bapak. Lemes ya Ko ya. Hari mau gini gitu kan. Atau sebaliknya malah terlalu intimidating gitu kan. Halo, selamat sore Bapak. Saya ingin menawarkan produk kita. Orang akan wow gitu kan, basically. Jadi memang approach yang mana yang salah? Apakah kita terlalu intimidating, ataukah mungkin cara jalan kita, cara berdiri kita, atau apakah misalnya kuku kita kotor, dia lihat sampai sedetail itu. Jadi kita memang sebagai orang sales, kita biasanya perlu perhatikan every aspect gitu ya dari penampilan kita. Bukannya kayak penampilan itu sangat penting dan lain-lain, tapi kita tidak boleh memberi kesempatan untuk klien untuk menolak kita gitu loh. Tidak boleh memberi alasan untuk mereka menolak kita. Kayaknya kemarin, maaf nih misalnya, kemarin aku ketemu sama orang salesnya agak jorok kelihatannya misalnya gitu. Itu langsung chemistry sulit untuk dicapai. Walaupun mungkin produk kita bagus gitu. We have to know product knowledge atau klien punya profile juga gitu. Untuk oh iya juga ya, ini bisa membantu kita specifically, bukan template. Jadi seru ya, karena ya kayak
oh di perusahaan ini ternyata faktor-faktor ini yang bekerja, tapi ternyata di perusahaan lain beda lagi gitu kan ya. Betul, Jadi betul, emang seru banget gitu ya untuk tahu mana yang works di perusahaan A, mana yang works di perusahaan B tuh ya beda-beda lagi gitu ya. betul sekali. Oke deh, nah boleh tanya nih kok next question ya. Pada penerapannya ada nggak sih kok teknik-teknik yang sekiranya nih bisa membantu tim sales itu tuh bisa closing the deal dengan lebih mudah gitu kali ya, atau lebih meyakinkan, lebih prosesnya lebih cepat gitu ya ke para potensial customer nih. Itu banyak banget. Actually itu yang nanti akan ada di my sales course kan. Karena aku akan kasih tahu cara dari gimana sih sebetulnya generate leads, gimana sih milih leads yang hot leads, bukan yang cold leads. Karena istilahnya apalagi kalau misalnya B2B gitu, kalau kita spend so much time kepada cold leads, misalnya, itu kita akan kehilangan banyak waktu dan effort gitu. Dan sebetulnya cara yang paling gampang untuk kita dapetin bisnis B2B itu apa sih? Dari mulut ke mulut. Referral. Itu yang pada saat kita bisa ngomong, oh Mekari udah pakai saya misalnya. Perusahaan-perusahaan besar kita bisa sebut, A is my client, B is my client, C is my client. Nanti misalnya orangnya ada ngomong, oh saya kenal tuh direkturnya yang perusahaan C. Dia akan call. Kalau dia call dan dibilang memang produk kita bagus, itulah buy-in yang paling mudah untuk didapat. Jadi kalau dari aku akan pilih hot leads. Mana sih leads terbaik yang punya probability yang paling tinggi? Kita kencengin di situ dulu. 1 closing, 2 closing, 3 closing. Pada saat kita berhasil closing, misalnya secara konsekutif klien-klien kita, itu secara otomatis kita punya confidence level pun akan tumbuh.